Halo teman-teman, sekarang kita ketemu lagi di ruang kelasku. Untuk mengisi liburan kali ini akan saya bacakan cerita pendek ya. Ini saya ambil dari situs Pop Mama. Dongeng fabel anak si kancil mencuri timun. Ini ceritanya sepertinya sudah terkenal nih. Cerita si kancil mencuri timun. Oke, kita ikutin ya ceritanya seperti apa. Langsung aja di sini. Nah, ini gambarnya. Kancil seperti ini gambarnya. Oke, kita mulai ya. Hutan kini sedang dilanda kemarau panjang. Akibatnya, makanan di sana habis. Sungai pun mengering. Mau tidak mau, binatang di hutan harus keluar hutan untuk mencari makanan. Tak terkecuali kancil. Ia kini kebingungan mencari makan. Kemana aku harus mencari makanan? Jika bertahan di hutan ini, bisa-bisa aku mati kelaparan. Di mana ya tempat yang penuh dengan makanan? Kancil pun berjalan keluar hutan. Ia berusaha mencari tempat baru, berharap di sana tersedia banyak makanan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba ia melihat ladang petani yang penuh timun yang sangat segar. Melihat timun segar di depan matanya, Kancil ingin sekali melahap timun-timun itu. Seketika, timbullah ide Kancil untuk mencuri timun milik petani. Mungkin tidak apa-apa jika aku memakan sedikit timun milik petani, toh nanti dia akan menanamnya kembali. Tanpa pikir panjang, Kancil pun segera masuk ke dalam ladang. Di sana, ia mulai memakan timun-timun tersebut. Satu persatu ia lahap. Kancil sangat menyukai timun tersebut. Tanpa disadari, Kancil memakan timun-timun itu hingga perutnya kenyang. Kancil pun pulang dengan hati yang senang. Aku tak perlu lagi kesulitan mencari makanan di hutan. Di ladang petani ada banyak sekali makanan. Benar saja, hari-hari berikutnya, Kancil selalu kembali mengunjungi ladang petani. Ia memakan timun-timun milik petani. Awalnya hanya sedikit, lama-kelamaan jumlahnya pun bertambah setiap hari. Kancil selalu pulang dengan hati yang senang. Tanpa Kancil sadari, perbuatannya diketahui oleh petani. Petani pun merasa geram akibat ulah Kancil yang telah mencuri timun dari ladangnya. Ia berniat membalas perbuatan si pencuri yang telah mengganggu usahanya. Aku harus memberi pelajaran untuk si pencuri. Tapi gimana caranya ya? Petani terus berpikir dan mencari ide. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah ide. Petani mengambil bajunya yang sudah tak dipakai, taping, dan kelapa. Lalu ia menyatukan semua itu, membentuknya menjadi orang-orangan sawah. Kemudian ia meletakkannya di ladang timun. Kau akan ketakutan begitu melihat orang-orangan sawah ini. Suatu ketika, Kancil yang merasa lapar pun kembali ke ladang petani. Ia sudah tak sabar ingin segera makan timun sebanyak-banyaknya. Di perjalanan, Kancil membayangkan memakan timun yang enak dan segar. Aku akan membuat perutku kenyang agar tidak perlu berkali-kali kembali ke ladang ini. Kalau perlu, aku akan membawa timun-timun itu pulang untuk persediaan makanan. Ketika sampai di depan ladang, betapa terkejutnya Kancil mendapati ada orang yang menjaga ladang petani. Kancil yang berniat mencuri pun kemudian bersembunyi. Ia mencoba menunggu sampai orang itu pergi. Waktu demi waktu berlalu. Tidak terasa sudah cukup lama ia menunggu di sana. Namun orang itu tak juga pergi dari tempatnya. Wah, hebat sekali petani itu. Dia terus saja menungguku sambil berdiri di sana. Kalau begini terus, aku tidak bisa makan timun hari ini. Kancil yang sudah sangat lapar akhirnya menyerah. Ia pun kembali ke rumah tanpa membawa timun.
Begitu ceritanya. Nah, di sini ada juga pesan moral cerita fabel. Fabel yang ini ya. Pesan moral utama yang dapat diambil dari cerita ini ialah jangan mencuri. Tindakan ini bukanlah perbuatan yang baik. Kalian tidak dapat mengambil milik orang lain begitu saja. Pada cerita ini, kancil yang sangat cerdik dalam mencuri pun akhirnya kena jebakan milik petani. Selain itu, sebaiknya si kecil tidak mencontoh perbuatan kancil. Sebaiknya teman-teman kita tidak mencontoh perbuatan kancil. Kecerdikan kancil seharusnya digunakan untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi semua, bukan digunakan untuk merugikan orang lain. Itu dongeng si kancil mencuri timun dan pesan moralnya. Kira-kira bagian cerita mana yang paling disukai teman-teman? Silakan komen di bawah ya. Terima kasih.